Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas mengenai perpuluhan. Topik yang perlu kita mengerti, kita refleksikan, dan dapat diterapkan dalam konteks kekinian kita. Kita mulai dari kisah dan pengajaran yang dinyatakan di dalam Alkitab, khususnya mengenai Abraham yang memberikan perpuluhan. Kita dapat mengambil, membaca, dan mempelajari dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Di dalam ayat-ayat ini kita akan mengetahui apa yang sesungguhnya kita perlu tahu dan mengerti tentang perpuluhan. Abraham telah mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Abraham mendapatkan rampasan perang. Abraham menyelamatkan Lot yang ditawan oleh Kedorlaomer dan raja-raja yang mengikutinya, dan raja-raja dari kerajaan yang lain dapat dibebaskan juga. Pada momen seperti itu, datanglah seorang yang bernama Melkisedek, seorang yang memiliki posisi yang penting di wilayah daerah sekitar tanah Kanaan tersebut. Melkisedek adalah seorang raja yang disebut sebagai Raja Salem. Konon menurut tradisi Yahudi, Melkisedek ini adalah seorang yang bernama Sem, yang tentunya juga memiliki posisi sebagai imam. Tetapi kalau kita lihat, memang di dalam ayat 18 dituliskan Melkisedek seorang imam Allah yang maha tinggi. Dan yang menarik, sungguh menjadi hal penting, sebagai raja dan sebagai imam, Melkisedek memberkati Abraham. Mengapa demikian? Karena kinerja Abraham jelas-jelas menunjukkan suatu kekaryaan yang sangat berkaitan dengan kemanusiaan. Abraham menyelamatkan Lot dan menyelamatkan raja-raja lain yang sedang atau sudah berada di dalam penawanan, penyiksaan oleh Kedorlaomer dan raja-raja lain. Abraham dengan 318 orang yang gagah perkasa menyerang, mengambil alih, menguasai, dan menyelamatkan Lot serta raja-raja, misalnya raja dari Sodom dan juga raja-raja yang lain. Mereka mendapatkan pembebasan. Selain itu, Abraham juga merampas kembali barang-barang dari Raja Kedorlaomer dan raja-raja lain yang telah dirampas oleh mereka dari raja-raja yang pernah ditawannya. Jadi Abraham memiliki begitu banyak barang rampasan, begitu banyak harta benda, hasil kerja kerasnya, hasil menyelamatkan Lot dan raja-raja yang lain. Ini sesuatu hal yang patut dan perlu diapresiasi. Dan pada momen sudah berada di dalam kemenangan, momen di mana Tuhan menyatakan kemenangan kepada Abraham, dan Abraham menikmati itu dengan kekuatan yang penuh, pada momen itu, Raja Salem, imam Allah yang maha tinggi, yang bernama Melkisedek, memberkati Abraham. Tidak hanya itu, sebelumnya Raja Salem itu memberikan roti dan anggur. Roti dan anggur sebagai pemulih kesehatan, pemulih kesegaran tubuh, bahkan yang membuat semangat baru untuk menjalani kehidupan yang baru, kehidupan selanjutnya. Dan itu diberikan. Melkisedek mengapresiasi kerja keras dan pelayanan dan kesaksian daripada Abraham. Dan Abraham mendapatkan berkat
dari Tuhan melalui Melkisedek. Melkisedek berkata, "Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Luar biasa pernyataan dari Melkisedek, imam Allah yang Maha Tinggi ini. Berkat dari Tuhan yang Maha Tinggi, yang melampaui segala sesuatu, Tuhan yang berkuasa dan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu, Tuhan yang memberikan kemenangan itu kepada Abraham. Dan berkat itu dikaruniakan, diberikan oleh Tuhan melalui Melkisedek. Betapa bersukacitanya tentunya Abraham menikmati roti, anggur, dan berkat dari Tuhan. Ini adalah fakta, kenyataan yang patut kita syukuri. Kita belajar. Kalau kita kerja keras, kita mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan, dan kita bisa berkemenangan menghadapi musuh. Kita bisa mendapatkan segala sesuatu dengan penuh dengan sukacita. Kita patut mendapatkan apresiasi dari Tuhan, dan tentunya melalui hamba-hambanya. Tetapi tidak berhenti di sana. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Ini hal yang penting berkaitan dengan perpuluhan. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Abraham menghormati, menghargai apa yang diberikan oleh Melkisedek sebagai alat hamba Tuhan yang menyatakan berkat, yang memberikan roti dan anggur kepada Abraham. Abraham memberikan 1/10 dari semua yang diperolehnya. Penuh dengan sukacita memberikannya. Penuh dengan kegembiraan memberikannya. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada hitung-hitungan matematika di sana. Yang ada dari luapan hati, penuh ucapan syukur, penuh rasa hormat, penuh kegembiraan, memberi perpuluhan kepada hamba Tuhan. Dan tentunya hamba Tuhan itu akan memanfaatkan itu untuk pelayanan selanjutnya, selain untuk kebutuhan hidup dari hamba Tuhan tersebut. Apa prinsip mendasar yang perlu kita mengerti dan pahami? Yang pertama, kita patut belajar dari Abraham, yaitu memberikan kelepasan, kemenangan, pembebasan atas orang-orang yang tertawan. Itu namanya kinerja bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diberikan otoritas, diberikan kuasa, diberikan kekuatan untuk mengelola bumi, untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk kita. Semuanya digunakan untuk memanusiakan orang lain, untuk membebaskan orang yang tertawan, untuk memberikan kemenangan itu. Lalu berkat itu diberikan kepada kita, dan kemudian langkah kedua yang paling penting, kita mengembalikannya dengan penuh ucapan syukur, mengembalikannya dengan penuh penghormatan, mengembalikannya dengan penuh sukarela, sehingga Dia yang patut dipuja dan dipuji, yaitu Allah yang Maha Tinggi. Dari percakapan kita pada konteks ini, kita belajar tentang perpuluhan. Perpuluhan bukan hasil dari sistem keagamaan, bukan hasil dari pengorganisasian kemanusiaan yang berkaitan dengan kewajiban. Bukan. Perpuluhan adalah bukti bahwa kita menghormati Allah, bukti bahwa kita mengucap syukur, bukti bahwa kita rela mengerjakannya dan memberinya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita melakukan persembahan perpuluhan, hal yang pertama adalah kerja keras. Hal yang kedua, memanusiakan manusia lain dan membebaskan mereka dari tawanan. Hal yang ketiga, menikmati berkat-berkat yang disediakan Tuhan. Hal yang keempat, langkah yang penting, yaitu mengembalikan 1/10. 1/10 itu adalah mewakili kita menghormati Tuhan, mewakili kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang menerima perpuluhan Abraham? Melkisedek. Siapa Melkisedek? Raja Salem.
imam dari Allah yang Maha Tinggi. Apa pekerjaan dari seorang raja? Kembali lagi, yaitu menegakkan keadilan, mensejahterakan banyak orang. Yang kedua, apa pekerjaan daripada imam? Membawa semua itu kepada Tuhan, dan turunlah dari Tuhan berkat untuk dibagikan kepada banyak orang, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi imam sendiri menerima perpuluhan, tetapi perpuluhan itu bukan untuk memperkaya Melkisedek, bukan menjadikan Melkisedek itu menjadi orang yang terkaya karena perpuluhan, atau orang yang menjadi pusat penghormatan, tidak. Tapi Melkisedek menjadi orang yang menjadikan berkat itu jadi saluran berkat bagi yang lain. Apa itu? Menegakkan keadilan, mensejahterakan banyak orang, dan memberkati banyak orang. Dengan apa? Anggur dan roti. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Mau seperti Melkisedek atau mau seperti Abraham? Keduanya sama. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Yaitu memberi. Memberi dengan sukarela, dengan rasa syukur, karena Tuhan baik. Tuhanlah yang memberi kemenangan atas kita melawan apapun kejahatan yang ada. Tuhanlah yang membuat kita sukses, berhasil menjalani kehidupan kita. Suksesnya seperti apa? Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Apakah dengan Abraham memberi perpuluhan dari hasil rampasan perang itu, Abraham memperkaya Melkisedek? Jawabannya tidak. Apakah Abraham menjadi miskin karena itu? Jawabannya tidak. Apakah Abraham menjadikan cara untuk itu memiutangi Tuhan? Jawabannya tidak. Justru sebaliknya, kalau kita baca ayat 21 sampai 24, Abraham memberi suatu pengajaran yang mendalam, mendasar. Ayat 23. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kita memberi bukan untuk diberi. Kita mendapatkan bukan untuk kita sembarangan memberi. Tetapi kita kalau memberi bukan untuk kita akhirnya dibelas kasihani orang, lalu kita mendapatkan untung 2 kali lipat, 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Tidak. Di sini Abraham mengatakan, aku tidak akan mengambil apapun dari kepunyaanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberi perpuluhan, bukan memiutangi Tuhan supaya Tuhan membayar 2 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Tidak. Justru sebaliknya, kita kerja keras lagi untuk memberi lagi, dan memberi lagi, dan memberi lagi. Kiranya prinsip dari kisah ini menjadi prinsip bagi kita di dalam konteks kekinian. Seperti Kristus yang sudah memberikan nyawanya, menggantikan kita, menjadikan kita milik kepunyaannya. Dan kita bersyukur untuk itu. Karena kita tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri kita. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan perbuatan baik atau amal apapun. Tetapi Kristus telah menebus kita, membebaskan kita dari tawanan. Dan Ia memberikan nyawanya, bukan perpuluhan, tapi keseluruhan hidupnya. Dan itulah yang menjadi contoh dalam hidup kita. Bagaimana kita juga menyerahkan nyawa kita bagi orang lain, untuk menjadi dasar kita menghormati dan mengasihi Tuhan Allah. Kiranya pembelajaran hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, dan kita akan melanjutkan konsep perpuluhan yang tertulis di dalam Alkitab pada video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.